Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang struktur jaringan tumbuhan. Sebelum itu, kita awali dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang struktur jaringan tumbuhan dari akar, batang, dan daun. Bagaimana itu penjelasannya? Yuk kita simak baik-baik. Sebelum kita mulai bagaimana struktur jaringan tumbuhan, ada baiknya kita harus tahu dulu apa perbedaan antara jaringan tumbuhan dan hewan, agar tidak tertukar antara jaringan tumbuhan dengan hewan. Untuk jaringan tumbuhan, sel penyusunnya itu terdiri dari sel hidup dan sel mati, sedangkan yang jaringan hewan hanya terdiri dari sel hidup saja. Kemudian dari energinya itu lebih banyak dibandingkan jaringan tumbuhan, sedangkan jaringan tumbuhan itu energinya lebih sedikit. Kemudian jenis nutrisinya, kalau jaringan tumbuhan dia membuat makanan sendiri atau autotrof, sedangkan hewan heterotrof. Kemudian dari pertumbuhannya, jaringan tumbuhan itu memiliki pertumbuhan yang tak terbatas, sedangkan hewan terbatas sekali. Kemudian jaringan tumbuhan perannya memberikan dukungan mekanis, sedangkan jaringan hewan memberikan dukungan gerakan. Kemudian jenis jaringannya itu ada jaringan epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Sedangkan untuk jaringan hewan, jaringan epitel, ikat, otot, dan saraf. Ya, fungsi jaringan tumbuhan yang pertama melindungi bagian tubuh tumbuhan, biasanya pada jaringan epidermis. Kemudian membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Memperkuat tubuh tumbuhan biasanya pada jaringan penyokong. Kemudian membantu mengedarkan sari-sari makanan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya. Biasanya ini pada jaringan pengangkut. Membantu menyimpan cadangan makanan dan tumbuhan, kemudian mendukung segala aktivitas tumbuhan. Sebenarnya, struktur jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua hal yang penting, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Untuk jaringan meristem merupakan jaringan yang tersusun sekelompok sel yang tetap dalam masa pertumbuhan dan terus-menerus akan membelah. Sedangkan ciri-cirinya, jaringan meristem itu tersusun dari sel-sel muda yang sedang dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Umumnya tidak ada ruang antar sel, kemudian bentuknya sel bulat, lonjong atau poligonal dengan susunan dinding sel yang tipis. Masing-masing sel kaya akan sitoplasma dan mengandung satu atau lebih dari satu inti sel. Berdasarkan cara terbentuknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya, jaringan meristem juga dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal, biasanya pada ujung batang tumbuhan, sedangkan meristem lateral berada di sejajar pada lingkaran organ menghasilkan pertumbuhan sekunder. Kemudian meristem interkalar biasanya pada ruas-ruas batang menghasilkan pertambahan panjang pada ruas-ruas batang tersebut. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus.
merupakan jaringan yang bertugas melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. Terbentuk dari kambing gabus atau velogen. Pembentukan jaringan ke arah dalam berupa sel hidup atau disebut dengan velodon. Sedangkan pembentukan jaringan ke arah luar berupa sel mati atau disebut dengan sel. Untuk menguji bagaimana transportasi pada tumbuhan, terutama pada jaringan pengangkut, besok anak-anakku semuanya silahkan disiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan transportasi tumbuhan dengan menggunakan sawi, pewarna makanan, gelas, dan air. Silahkan dipersiapkan, kita akan eksperimen secara virtual di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.